Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Baik teman-teman, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ataupun yang ada di tempat-tempat di mana sekarang Anda berada. Hari ini kita mengucap syukur ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Dia Allah yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan. Dan hari ini kita mengingat dia sudah bangkit dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita beribadah mengucap syukur kepada dia. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan rencanamu yang besar. Kami bersyukur untuk perbuatan dan pengorbananmu yang luar biasa. Semuanya karena salibmu. Semuanya karena pengorbananmu. Kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kami mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan hanya di dalam pengorbananmu. Di dalam kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan.
yang baik. Ku menang karena Tuhan. Ku menang karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Semua karena salib-Mu Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu. Kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Selama-lamanya ditinggikanlah Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dia Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Amin. Bolehkah setiap kita memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik? Ya.
Allahku yang memberikan kemenangan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang menyediakan kemenangan, kemenangan, bahkan mujizat, bahkan mujizat.
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kemenangan kami berasal daripadamu. Engkau yang sudah memenangkan pertarungan, Engkau yang sudah memenangkan pertandingan, Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan kematian, Engkau sudah mengalahkan kuasa kegelapan, Engkau sudah mengalahkan sakit penyakit. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kemenangan itu Engkau berikan kepada kami, menjadi milik kami. Kami menerima kemenangan itu di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kemenangan itu ada di dalam hidup kami, ada di dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu, sebab kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena iman kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang kekasih yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk tim Prophetic yang sudah melayani kita hari ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara, saya berharap semua jemaat Tuhan yang beribadah dimanapun saudara sekarang berada, di rumah-rumah saudara, saudara, saya berharap dan berdoa supaya saudara tetap kuat. Mungkin saja saudaraku, kita melakukan perjalanan yang panjang, saudaraku. Tetapi saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Hidup kita bukan karena kekuatan kita, hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur hari ini, saudaraku, karena di dalam ibadah kita hari ini, kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, kebangkitan Tuhan, saudaraku, Dia sudah mengalahkan kematian, Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Di sana dikatakan seperti ini, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya
mari lihatlah ke tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow. Saudara bisa bayangkan bahwa malaikat itu, saudaraku, harus menggulingkan batu itu. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus sudah keluar dengan tubuh kebangkitan. Ya, jadi waktu digulingkan udah nggak ada lagi isinya, udah kosong, kubur Yesus kosong. Kenapa? Yesus sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan. Ya, jadi saudaraku, tubuh kebangkitan itu tembok, batu atau apapun tidak dapat menghalanginya lagi, saudaraku. Yesus hidup. Itulah, saudaraku, dasar iman daripada kekristenan, saudaraku. Paulus berkata kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Kenapa, saudaraku? Kalau Yesus tidak bangkit, dia sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Dia sama dengan yang lain-lain, saudaraku. Tetapi Yesus bangkit menyatakan kemenangan dan juga dia memberikan kepada kita nanti tubuh kemuliaan. Nah, saudara, mari kita belajar hari ini bersama-sama, saudaraku, apa sih manfaat daripada kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus memberi jaminan atas seluruh keberadaan kita. Ya, nah, saudaraku, yang pertama dikatakan begini, tubuh kita menjadi bait Allah. Wow. Amin, saudara. Tempat kediaman Allah sekarang di mana? Di dalam diri kita. Ya, di zaman perjanjian lama, saudaraku, di tempat kediaman Allah itu, saudaraku, itu adalah di gedung atau di tempat-tempat seperti di sinagog kata orang-orang Yahudi, saudaraku, di bait Allah katanya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, tetapi di dalam perjanjian baru setelah Yesus bangkit, saudaraku, dikatakan di sana bahwa yang menjadi tempat kediaman Allah sekarang adalah tubuh kita. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara bisa bayangkan bahwa tubuh kita ini, saudaraku, yang tadinya, saudaraku, tubuh kita ini adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku, sebagai sarana untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tubuh kita ini, saudaraku, enggak layak. Karena apa? Karena tubuh kita, saudaraku, adalah sarana untuk melakukan hal-hal yang enggak benar dalam kehidupan kita. Nah, tetapi setelah kebangkitan Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita sudah ditebus. Dan Alkitab berkata, saudaraku, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Saudara, saya masih ingat dulu, saudara, ya, dulu waktu saya masih kanak-kanak, saudaraku, ya, ketika kami pergi ke gereja, saudaraku, di dalam gereja enggak boleh merokok, saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku percaya bahwa gereja itu kudus, gedung itu kudus. Saudaraku, itu yang diterima dari perjanjian lama, ya. Di mana di dalam
saudaraku, di dalam mezbahnya itu ada, di dalam mezbahnya Musa itu saudaraku ada ruang maha kudus. Saudaraku, itu hanya imam bisa datang ke sana setahun sekali, dan saudaraku kalau imamnya sendiri nggak benar dia akan mati di sana. Makanya imam datang ke ruang maha kudus itu saudaraku, dia harus pakai lonceng saudara, ditali di belakang saudaraku, supaya apa? Supaya kalau dia mati dia ditarik saudaraku. Kenapa? Karena apa? Karena kalau saudaraku orang mencoba mengangkat tubuhnya yang sudah mati di ruangan maha kudus, orang itu juga bisa mati saudara. Ya, saudaraku, bayangkan saudaraku, sekarang firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Wow, betapa mulia sekarang hidup kita saudara. Ya, keberadaan tubuh kita ini saudaraku begitu mulia. Kenapa? Karena sekarang baitnya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Alkitab yang berkata seperti itu kepada kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Dia, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena apa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saudaraku, kita harus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat anggota-anggota tubuh kita. Kita persembahkan anggota-anggota tubuh kita saudaraku untuk sebagai senjata kebenaran. Nah, Roma 6 ayat 19 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi apa? Hamba kecemaran. Dan apa? Kedurhakaan. Yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Dulu saudara, sebelum saya mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, saudaraku, maka saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya. Saya berpikir bahwa anggota tubuh saya ini adalah milik saya. Saya bebas saja mempergunakannya seperti apa yang saya mau, saudaraku. Padahal di dalam firman Tuhan tadi dikatakan kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah lahir baru, tubuh kita bukan milik kita lagi. Ya, bukan kepunyaan kita lagi. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya berpikir ya saya bebas saja mau apa yang saya lakukan dengan tubuh saya. Karena saya berpikir ini tubuh saya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan berkata tidak, engkau sudah ditebus. Engkau tidak berhak lagi atas tubuhmu. Engkau sudah dibayar dengan lunas, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya kita nggak bisa bebas mempergunakan diri kita. Itu kesadaran baru yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya nggak punya kesadaran itu saudaraku. Saya berpikir ya terserah saja saya mau lakukan apa dengan tubuh saya. Wow. Tapi Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan saudaraku, Daud berkata, aku tidak menaruh perkara-perkara dursila di depan mataku. Saudaraku, betapa mulianya sekarang tubuh kita ini saudara. Tubuh yang fana ini, tubuh yang satu kali kelak akan mati saudaraku. Tetapi pada saat kita hidup, Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah. Betapa kita perlu menjaga tubuh kita. Betapa kita perlu saudaraku memelihara tubuh kita. Untuk apa? Untuk anggota kebenaran. Demikianlah hal kamu sekarang. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Menjadi apa? Hamba kebenaran. Yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah memakai kita lewat apa coba? Lewat tubuh kita, betul enggak? Nah kita harus paham itu. Allah memakai kita lewat apa? Tubuh kita. Ya. Jadi saudaraku, bukan hanya roh dan jiwa kita yang diperlukan, karena kita mengekspresikan
apa yang ada di dalam hidup kita kepada Tuhan lewat apa? Lewat tubuh kita. Nah, makanya serahkanlah anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi saudaraku, saya percaya ini proses kehidupan kita. Amin saudaraku, terus menerus. Sampai memang saudaraku, karena dikatakan kita sudah dibenarkan, kita juga sudah dikuduskan. Sampai apa yang Tuhan sudah tetapkan kita sebagai orang kudus, kita benar-benar kudus dalam kehidupan kita, saudara. Semakin kita hidup menjaga hidup kita, tubuh kita kudus, maka Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa, saudara. Ya, jadi saya mau mengajak kita hari ini seperti firman Tuhan katakan, kebangkitan Tuhan ya sudah menebus tubuh kita, dan tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi, dan mari kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Amin, saudara. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dan dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katanya rohnya diam di dalam kamu. Roh Allah ada di mana sekarang? Ada di dalam batin kita. Wow, ada di dalam tubuh kita, ada di dalam hidup kita. Nah, apalagi saudaraku, maut sudah dikalahkan. Ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ingat saudaraku, karena kita ada di dalam Kristus, ya. Kalau saya kasih contoh ini saudaraku, ya, ini tab saya, kalau saya ada di dalam Kristus, maka apa yang terjadi kepada Kristus terjadi juga kepada saya. Artinya apa? Kalau Kristus mati, saudaraku, dengan iman saya juga sudah mati terhadap dosa, karena Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, ketika Yesus bangkit dengan tubuh yang baru dan kehidupan yang baru, maka saya percaya juga bahwa kita juga sudah bangkit dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus, kehidupan yang mulia. Dan bukan hanya itu saudaraku, seperti saya katakan tadi, bahwa maut tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Memang kita akan mati saudaraku, tetapi nanti kita akan bangkit dengan tubuh kebangkitan. Jadi saudaraku, maut enggak bisa, sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan maut saudaraku artinya apa? Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3, ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Apa katanya? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, sebuah jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Katanya orang percaya itu saudaraku, baik hidup maupun maut itu enggak bisa memisahkan kita daripada Kristus. Nah, itulah sebabnya betapa kita penting, ya. Saya mau mengajak kita hari-hari ini saudaraku, ya, lebih banyak untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, ya, saudaraku. Karena kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, kita lelah juga ya, saudaraku ya. Capek juga, berapa lama saudaraku? Ya. Katanya saudaraku di Amerika, Bill Gates berkata bahwa vaksinnya akan ketemu 1,5 tahun lagi. Saudara bisa bayangkan sampai tahun depan saudaraku 2021.
Saudara bisa bayangkan, saya berdoa juga supaya ini cepat selesai. Tetapi saudaraku, kalau enggak, kita anak-anak Tuhan harus siap dalam sebuah perjalanan yang panjang. Amin. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi saya mau mengajak kita, saudaraku, untuk terbiasa dengan kondisi ini, ya, sama seperti Elia. Saudara ingat, Elia itu, saudaraku, sudah melakukan pekerjaan mujizat yang luar biasa, saudaraku. Ya, dia ketakutan, saudaraku. Nah, waktu dia takut itu Tuhan suruh dia istirahat, saudaraku. Tuhan suruh makan, Tuhan suruh minum, Tuhan sediakan apa, Tuhan suruh tidur panjang, saudaraku. Ya, karena Tuhan bilang kau akan melakukan perjalanan panjang. Bersiaplah dengan dirimu. Jadi, saudaraku, mari, saudaraku, hari-hari ini jangan terlalu banyak, saudaraku, kita connect dengan berita-berita corona ini, saudaraku. Ya, justru saat ini, contohnya kalau saudara seorang yang bekerja di kantor, biasa saudara bangun pagi, coba set jamnya, persis seperti jam kantor saudara, saudara buat. Ya, saudara belajar, saudara apa, ya contohnya saudara pergi ke kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, bisa nggak saudara dari jam 8 sampai jam 4 itu saudara seperti ada di kantor saja. Ya, di ruangan kerja saudara. Ya, mungkin juga anak-anak saudara seharusnya sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Suruh mereka, saudaraku, untuk seperti benar-benar sekolah, saudara. Tapi di rumah memang. Ya, nah, jadi saudaraku yang kekasih, ya, saya mau mengajak kita, ya, untuk kita tetap kuat di masa-masa ini, saudara. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Ya. Mari kita baca selanjutnya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka apa katanya? Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Wow. Firman Tuhan berkata begini, hai maut, katanya apa? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lalu apa katanya? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah. Coba baca sama-sama dengan kuat, baik yang di sini maupun yang di rumah. 1, 2, 3, ya. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Wow, ada pengharapan, Tuhan katakan. Ada kekuatan. Oh, Tuhan itu baik sekali, saudara. Dia selalu menguatkan kita, meneguhkan kita. Dia tidak biarkan kita sendirian. Kenapa? Karena Yesus juga sudah pernah ada hidup di muka bumi. Dia tahu bagaimana kesulitan kita. Karena memang apa, saudaraku? Bumi ini sebenarnya, dunia ini bukan tempat yang ideal bagi kita. Enggak, saudaraku. Dunia ini menjadi tidak lagi tempat yang ideal untuk ditempati setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Bumi ini tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk kita tempatin, saudara. Tapi saudaraku, kenapa Tuhan masih taruh kita di atas muka bumi ini? Itu artinya kita masih punya pekerjaan. Masih banyak orang perlu mengenal Tuhan lewat hidup kita. Amin. Jadi itu tujuan hidup kita. Makanya hidup itu jangan disia-siakan, saudaraku, jangan. Hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita begitu mulia di hadapan Tuhan. Ya, saudara, respon-respon saudara dalam setiap persoalan dan masalah, dunia ini bisa lihat, saudara. Mereka lihat, oh ini responnya beda orang ini. Responnya luar biasa orang ini. Saya bilang begini, orang percaya itu nggak bisa dikalahkan. Amin. Nggak terkalahkan, orang percaya itu nggak terkalahkan. Ya. Karena orang percaya itu, saudaraku, tidak berjuang dengan darah dan daging. Amin. Nah, itu orang percaya tidak berjuang dengan darah dan daging. Ya, bukan.
Ya, tetapi dengan kekuatan Roh Allah, dengan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita mengalahkan dunia ini, kita menyatakan respon-respon kita terhadap apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dengan respon yang berasal daripada Roh Allah. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita semua maupun yang ada di rumah hari ini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita buat, saudaraku, di masa-masa ini, saudara? Terus lakukanlah, saudara. Bertahanlah, teguhlah, jangan goyah, jangan panik, jangan stres, jangan tertekan. Kalau engkau tertekan, saudaraku, datang kepada Tuhan lagi, sembah Dia, saudara. Ya, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, amin. Sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia. Saudaraku, ketika engkau duduk, engkau tertekan, bangkit dari tempat dudukmu, saudaraku. Kalau sedang tidur engkau tertekan, bangkit dari tempat tidurmu, saudaraku. Mulai lakukan sesuatu, mulai datang kepada Tuhan, berbahasa roh. Ya, kenapa? Tubuh kita adalah bait roh Allah, saudara. Coba saudara bayangkan, kalau katanya gedung gereja adalah bait roh Allah, bayangkan, saudaraku, repotnya kita. Kita harus kumpul lagi, kan? Tapi karena tubuh kita bait roh Allah, kita bisa menyembah Tuhan kapanpun. Di rumah kita masing-masing, bersendirian dengan Tuhan bisa, saudara. Karena Tuhan ada di dalam batin kita. Jadi sekali lagi saya mau menguatkan kita semua. Ya, tim Propetik juga di tempat ini. Ini minggu ini 3 kali kita ya. Ya. Tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Yuk kita baca sama-sama keras-keras. Mulai dari berdiri teguhnya. 1, 2, 3 ya. Berdiri teguh. Jangan goyah. Dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin, saudara. Semua yang kita lakukan, Tuhan catat, saudara. Enggak ada yang ketinggalan, saudara. Ya, ini luar biasa. Nah, ini lagi yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama apa yang terjadi dengan tubuh kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Amin. Wow, saya mengalami ini. Saudara juga pernah mungkin mengalami hal-hal seperti ini. Saya ngalamin kesembuhan 3 kali tanpa dokter. Itu luar biasa, saudara. Ini benar, firman Tuhan ini benar, saudaraku. Ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Amin. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh luka-lukanya, bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oke, itu untuk tubuh kita, saudaraku. Jadi secara holistik, kebangkitan Yesus itu memiliki arti bagi hidup kita. Tubuh kita tadi sudah kita bahas sama-sama. Nah sekarang, untuk jiwa kita, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Jiwa kita dipulihkan dan menang atas problem-problem emosional akibat dosa dan pelanggaran. Saudara tahu, problem yang paling berat dalam hidup ini sebenarnya adalah problem emosional, saudara. Ya. Nah, orang yang belum lahir baru, saudaraku, rohnya itu enggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, dia hanya bergantung kepada emosinya. Dia enggak memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Jadi dia enggak mengerti. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya akan selalu lonely, saudara. Ya, banyak artis-artis bahkan yang merasa lonely sendirian. Banyak artis akhirnya, saudaraku, untuk mengisi kekosongannya, mereka melakukan apa saja, saudaraku, mengisinya dengan apa saja yang mereka berpikir bisa mengisi kekosongan jiwanya, tapi tetap kosong. Kenapa? Karena di dalam diri kita, roh kita, ada bahagian di dalam diri kita yang tidak bisa diisi apapun kecuali oleh roh Allah. Nah, kita orang Kristen, saudaraku, ya di dalam diri kita ada roh Allah.
Ya, diam di dalam roh kita, diam di dalam tubuh kita. Nah, kita juga punya problem-problem emosional. Nah, saudaraku, takut adalah problem-problem emosional. Khawatir adalah problem emosional, saudaraku. Cemas adalah problem-problem emosional, saudara. Ya, nah jadi saudaraku, kebangkitan Yesus, saudaraku, itu memulihkan kita dan menolong kita untuk menang atas problem-problem emosional akibat dosa pelanggaran kita di masa lalu, saudara. Sekarang problem terbesar kita bukan lagi, kalau orang belum kenal Tuhan, problem terbesarnya apa? Rohnya mati. Rohnya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Mati bukan berarti tidak ada. Mati berarti nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya problem emosional, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, sehingga emosi kita menjadi tenang lagi, saudaraku. Karena problem emosional hanya bisa diselesaikan dengan apa? Yang pertama-tama waktu kita datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku, dan Alkitab berkata begini, tidak ada lagi tuduhan, saudara. Ya, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak lagi ada tuduhan. Ingat, saudara, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lakukan apa? Mereka lari, betul enggak? Karena mereka takut. Ada dua yang terjadi terbesar dalam hidup kita ketika kita berdosa, rasa malu dan rasa tertuduh. Ya, orang kalau hidup dengan rasa malu, dengan rasa tertuduh, saudaraku, itu mengandung hukuman. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, saudaraku, maka tidak ada lagi tuduhan. Mari kita baca sebentar Wahyu 12 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena apa? Telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang apa? Mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Makanya iblis itu kerjanya apa, saudara? Mendakwa kita, menuduh kita. Nah, setiap kita orang percaya, saudaraku, harus mengerti kebenaran ini, saudara. Ya, kebenarannya apa? Coba kita lihat. Yesus jadi pembela kita. Roma 8 ayat 1 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus, saudaraku, satu kali begitu tertekan, saudara. Karena setelah dia mengenal Tuhan, dia dapatin hidupnya, saudaraku, dia masih jatuh bangun dalam dosa. Dia masih jatuh bangun dalam dosa, dia stres, dia tertekan. Sampai Paulus bilang begini, saudaraku, di dalam kitab Roma pasal yang ke-7, aku manusia celaka, siapakah yang dapat membebaskan aku daripada tubuh maut ini? Dan Roma 7 ayat 24-25 dikatakan begini, syukur kepada Kristus Yesus. Makanya, saudara, supaya kita tidak hidup lagi dalam tuduhan, kita tidak hidup dengan kekuatan kita lagi, saudaraku. Tetapi hidup dengan apa? Hidup di dalam roh. Hidup bergantung kepada Kristus. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, karena apa? Kalau kita mencoba hidup di dalam Tuhan, di dalam level kekuatan kita, kita pasti gagal. Level jiwa kita pasti gagal. Kita harus hidup di dalam level roh. Itulah sebabnya kita perlu memiliki disiplin-disiplin rohani. Kita perlu berbahasa roh, kita perlu membaca Alkitab, kita perlu deklarasi firman Tuhan, kita perlu mengingat dan merenungkan firman Tuhan, kita perlu berpuasa. Itu semua menolong kita apa? Hidup di dalam roh. Ya. Jadi saudaraku, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Jadi kalau saudara ada dalam hatimu ada penghukuman, mungkin engkau gagal, saudaraku, karena ini proses, saudara. Ketika engkau gagal, engkau harus ingat,
Kau harus perkatakan, firman Tuhan berkata, tidak ada lagi penghukuman dalam hidupku. Amin. Tidak ada lagi penghukuman dalam hidupku. Tidak ada lagi penghukuman dalam hidupku. Nah, saudaraku, masuk kepada levelnya Allah, saudaraku. Levelnya kerohanian, saudaraku. Supaya apa? Saudara kembali di tempat yang aman. Ya, jangan di level jiwa, saudaraku. Saudara bisa dituduh olehnya. Ya, lihat. Roma 8 ayat 34 katakan apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang apa? Malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, ini seperti, saudara ingat enggak ruang sidang? Ya, di sidang itu ada apa? Ada hakim, ada jaksa, ada pembela, ada terdakwa, betul enggak? Nah, saudaraku, jaksanya itu, saudaraku, itu penuduhnya, saudaraku. Yang dibilang dia ini begini, dia harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Nah, saudara, di dalam kebenaran itu dikatakan begini, Yesus jadi pembela kita, pengacara kita. Yesus akan bilang begini, tidak. Karena apa? Aku sudah mati bagi dia. Aku sudah menebus dia. Saudara, jadi Yesus aja tidak menuduh kita. Bukan hanya tidak menuduh kita, bahkan menjadi pembela bagi kita. Amin. Jadi ketika saudara gagal, saudara bisa berkata begitu, Tuhan, aku mengaku aku gagal. Aku bersyukur Engkau adalah pembelaku, Tuhan. Jadi saudaraku, jangan lama-lama hidup di dalam tuduhan, saudara. Ya, tuduhan itu enggak sehat. Ada orang merasa, saudaraku, dia ngerasa dia kurang rohani kalau dia enggak tertuduh. Oh, saudaraku, itu bukan rohani, saudara. Ya, rasa tertuduh itu menghancurkan hidup kita, saudara. Menghancurkan kerohanian kita. Banyak orang hidup di dalam tuduhan, saudaraku. Akhirnya apa? Roh kerohaniannya enggak bertumbuh, saudara. Jadi jangan pernah lagi hidup tertuduh, saudara. Amin. Jangan pernah hidup tertuduh. Ya. Lihat, apalagi Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita dibenarkan. Dibenarkan artinya apa? Dibuat jadi benar. Nah, tadi yang pertama, saudaraku, apa? Tidak ada lagi tuduhan. Katakan, hidupku tidak lagi ada tuduhan. Wow, merdeka sekali, saudara. Enggak ada tuduhan lagi. Ada sukacita, ada damai. Saudaraku, kalau enggak ada tuduhan, kita berani mendekat ke tahta Allah, katanya. Saudaraku, kita bisa berdoa dengan tenang. Nah, biasa pagi-pagi itu, saudaraku, ya suka ada tuduhan, ya. Bangun pagi, saudaraku, ya itu suka ada tuduhan, saudara. Ya, di dalam batin kita, kamu tadi bangunnya terlambat, kamu enggak doa hari ini, kamu hari ini begini, kamu hari ini begini, semalam kamu begitu. Nah, saudara, ya pagi-pagi katanya begini, 10 menit pertama akan menentukan kehidupan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak lagi hidup di dalam tuduhan, saudara. Ya, yang berikutnya apa? Tidak lagi hidup dikuasai rasa takut akan hukuman dan maut. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Wow. Saudaraku, banyak orang, saudaraku, takut, saudaraku, akan kematian, takut akan maut, saudara. Ya, tentunya kita bukan berarti, saudaraku, sok jago, bukan, saudaraku. Tetapi satu kali, cepat atau lambat, saudaraku, berdasarkan waktunya Tuhan, kita semua pasti akan mati, saudara. Tetapi, saudaraku, Alkitab ini berkata begini, kita sudah dibebaskan dari rasa takut kepada maut. Ya, wabah yang sedang menyebar ini, saudaraku, membuat orang ketakutan kepada maut, saudaraku. Ya, ada orang yang sampai paranoid. Begitu takutnya, saudaraku, kepada maut, saudara. Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa
kematiannya Yesus sudah memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis. Iblis itu dikatakan berkuasa atas maut. Artinya apa? Kalau iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, ketika kematian menjemput anak-anak Tuhan, saudaraku, maut, iblis nggak ada di sana, saudara. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan, karena iblis sudah dikalahkan. Jadi tidak lagi ada, saudaraku, ya, ketakutan atas maut oleh karena kematian Yesus. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu apa? Menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Ada sebuah, ya Aba itu, saudaraku, sebuah pernyataan yang intim dari seorang anak kepada bapaknya, saudara. Ingat, kita punya Bapa di surga. Bapa di surga, saudaraku, tidak memberikan kepada kita roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita menjadi anak. Kita sudah diadopsi menjadi anak, saudaraku. Kita sudah diangkat menjadi anak. Kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dan Allah pasti mendengar doa kita. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri kita. Karena Yesus yang menjadi pengantara bagi kita. Kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, roh yang membangkitkan kekuatan. Apa itu, saudaraku? Doa, firman Tuhan, pujian, penyembahan. Saudaraku, itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita baca, saudaraku, ayat ini. Ibrani 13 ayat 5-6. 1, 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di masa-masa ini, saudara, memang ini masa yang sulit, saudara. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang gajinya sudah dipotong, saudaraku. Banyak hal yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi ayat ini berkata begini, saudaraku, bahwa aku sekali-kali, ya, dengan kondisi apapun, aku tidak akan membiarkan engkau. Dalam kondisi apapun, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan Allah nggak pernah ingkar janji. Kalau Dia berkata bahwa kalau burung-burung di udara akan dipelihara, kita pasti akan dipelihara. Ya. Karena Tuhan nggak akan pernah ingkar janji. Itu aja, saudaraku. Tuhan nggak akan pernah ingkar janji. Ya, kalau Tuhan berkata Tuhan akan pelihara, Tuhan akan pelihara. Ya, di tengah-tengah yang masa kayak gini pun Tuhan bisa memberikan ide-ide kepada kita. Tuhan bisa memberikan kreativitas kepada kita. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita. Ya, daripada kita mengeluh, daripada kita, saudaraku, takut, lebih bagus kita berdoa. Ya, minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus kerjakan? Karena di masa-masa yang seperti ini pun Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Kalau saudara ingat janda di Sarfat, saudaraku, itu di zaman kekeringan, saudaraku, dia hampir mati. Tetapi Tuhan pelihara dia lewat Nabi Elia, saudaraku. Jadi saudaraku, mari saudaraku, saya mau mengajak kita, saudara, jangan takut di masa-masa begini. Jangan kita menjadi apa, saudaraku? Kita menjadi menjadi khawatir, lalu kita menjadi fokus kepada diri kita. Kita menjadi selfish. Enggak, saudaraku. Ya, dia bilang begini, saudara. Di dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan, biarkan karakter Anda, ya, sifat batiniah Anda
terbebas dari kecintaan pada uang. Ya, keserakahan. Ya, puaslah dengan apa yang Anda miliki hari ini. Ya, karena Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudaraku, mari di masa-masa sulit ini pun saudaraku, kita tidak fokus kepada diri kita. Bersyukur sekali lagi saya mengingatkan kita, saudaraku, kita kemarin sudah membagikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Saya sangat appreciate saudara-saudara yang sudah mau berkorban, mau memberi dan percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ingat saudaraku, kita enggak bisa memelihara hidup kita. Tuhanlah yang memelihara hidup kita, saudara. Jadi saudaraku, mari bagi saudara yang masih memiliki, ya tentunya mendapatkan gaji yang masih terus berjalan sekalipun saudara ada di rumah, mari kita bantu. Mari tetap saudara memberikan persepuluhan saudara. Jangan takut saudaraku. Ya, justru di saat-saat inilah saudaraku, iman kita sedang diuji saudara. Ya. Oke. Yang berikutnya, ya, dapat bertahan dan menang dalam masa pencobaan dan ujian. Mari kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 12 sampai 13. 1 2 3 ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada yang sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Alkitab berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, jangan dibuat takut oleh keadaan ini, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau saudara takut, datanglah kepada Tuhan. Karena takut itu adalah spirit. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, saudara. Jadi saudaraku, Paulus yang adalah seorang saudaraku yang luar biasa dipakai Tuhan, yang mendirikan banyak jemaat-jemaat di dalam Alkitab, yang menulis 2/3 di dalam Alkitab juga, pernah yang mengalami namanya kekurangan, kesulitan. Paulus bilang saudaraku di dalam ayat ini, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Berarti Paulus pernah mengalami yang namanya kekurangan. Pernah saudara. Apa kurangnya Paulus saudaraku, seorang hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengalami saudaraku mendengar suara dari surga saudaraku. Seorang yang luar biasa saja pernah mengalami kekurangan. Saudaraku yang kekasih, bukan persoal kekurangan atau kelimpahan, tetapi apakah kita percaya Tuhan pasti pelihara kita. Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, mungkin kondisi kita belum separah orang-orang yang ada di luar sana, saudara. Yang bahkan sudah sangat sulit. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu pelihara kita. Jadi mari jangan bersungut-sungut. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang terakhir saudara, dapat mengalami kenyataan surga di bumi. Kita menjadi manusia baru dan Yesus membawa kita kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3, ya. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lihat, Yesus katanya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus, Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam apa?
kekuatan Allah. Katakan, saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Jemaat di rumah juga ikut ya. Katakan sekali lagi, saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, ingat iman itu penting saudara. Apa yang membuat kita kenyataan bahwa kita dipelihara oleh Allah, kita nggak melihat Allah, tapi kita percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Wah, coba baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bergembiralah akan hal itu. Saudara, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di dalam pembuangan, yang ada di dalam pengejaran, saudara. Paulus bilang begini, bergembiralah akan hal itu. Coba sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Ini saat-saat di mana iman kita sedang diuji, saudara. Membuktikan kemurnian imanmu yang apa katanya? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Ini seperti api, saudara. Pandemik ini seperti api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada waktu kapan? Hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu seperti orang yang punya 2 talenta dan 5 talenta. Betul enggak? Sabaslah hai hambaku yang setia. Apapun yang kita kerjakan hari ini ada upahnya, saudara. Kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Jadi mari kita, saudaraku, sekalipun hari ini kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, salah satunya hal ini. Itu katanya untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Yang terakhir, kita dapat menghadirkan surga di bumi, saudara. Ya, tetapi apa? Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 20-23, 1, 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kapan paling bagus di ini kita ngalamin saat ini? Saudara bersama dengan keluarga saudara? Ya, kira-kira gimana? Ya, yang udah berkeluarga Yafet, kira-kira bersama dengan anak-anak, ada satu keluarga yang bilang, wah ini repot ya, kita bersama-sama terus. Ya, di China katanya saudaraku banyak orang yang ngalamin apa? Perceraian. Ya, semuanya ketahuan semuanya. Ya, yang punya simpanan ketahuan, yang ini semuanya ketahuan, banyak saudara. Ya, tapi ya saya juga dengan istri saya dibentuk saudaraku. Tapi justru pada saat inilah paling bagus apa? Buah-buah roh itu dipraktekkan. Ya, satu kali ketika saya dengan istri saya, saudaraku, kami ada perbedaan pendapat, saudara. Ya, saya ingat Yesus saja, saudaraku, dia tidak tidak mempertahankan hak, betul enggak? Ya, saya mempertahankan hak sebagai suami. Waktu saya ingat, saudaraku, firman Tuhan katanya Yesus saja tidak mempertahankan hak. Saya bilang, Tuhan ampuni aku, betapa sombongnya aku. Akhirnya apa? Bisa praktekkan buah roh, saudara. Ya, buah roh itu udah ada di dalam diri kita. Ujiannya kapan? Perlu kita tahu, kita udah praktek buah roh belum? Waktu kapan? Pada waktu ada persoalan, saudara. Buah rohnya udah keluar belum? Nah, saya lihat, saudara. Saya lihat, saudaraku, hari-hari ini. Ya, macam-macam. Kalau saudara lihat di sosial media, di YouTube, ya ada yang menyerang ini, ada yang menyerang itu. Wah, saya bilang, ya ini waktunya kita untuk mengintrospeksi diri kita. Ya, saudaraku, kita nggak boleh merasa diri kita paling benar, amin. Tapi juga kita nggak boleh menyerang orang lain.
Ya mari kita di masa-masa ini ya mencari damai sejahtera, ya mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Ya, jadi di saat-saat ini gereja Tuhan harus bersinar terang. Mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang Prophetic untuk maju ke depan. Kami bersyukur kepada Tuhan, ya Bapa Surgawi. Kebangkitan-Mu Tuhan membuat hidup kami berarti Tuhan. Kematian dan kebangkitan-Mu adalah kemenangan juga dalam kehidupan kami Bapa. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau berkata bahwa tubuh kami sudah ditebus dengan harga yang mahal, dan Engkau berdiam di dalam tubuh kami. Hari ini kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah. Mari kita semua, tim yang ada di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan di rumah, mari serahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran, bukan lagi menjadi senjata kelaliman. Kalau selama ini hidupmu, engkau berpikir, engkau enggak tahu bahwa tubuhmu sudah ditebus. Sama seperti saya dulu, sebelum saya mengerti, saya berpikir saya boleh bebas mempergunakan tubuh saya untuk melakukan apapun. Tapi hari ini mari persembahkan tubuhmu. Mari persembahkan tubuhmu sebagai korban yang kudus di hadapan Allah. Mari kita semua juga, seluruh tim yang ada di tempat ini, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait roh Allah. Dan betapa Tuhan yang kudus itu mau tinggal di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Dan biarlah kita juga menguduskan diri kita dan menyerahkan tubuh kita di dalam nama Yesus. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti
kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Jemaat yang kekasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya, Dia sudah menebus hidup kita. Dan sekarang Yesus, Alkitab berkata tubuhmu adalah bait roh Allah. Mari kita semua bersyukur, katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Tubuhku adalah bait rohmu Tuhan. Tuhan, hidupku bukan milikku lagi. Aku sudah dibayar lunas. Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan, aku berdoa Bapa. Tuhan, jemaat yang kekasih, kalau engkau masih mempergunakan tubuhmu sebagai senjata kelaliman, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Sadar hari ini, tubuhmu bukan milikmu. Tubuhmu milik Allah. Mari kita berdoa. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, pada hari ini aku sadar bahwa tubuhku bukan milikku lagi. Sebab kematianmu telah menebus aku. Tubuhku adalah bait rohmu. Aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban, alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami tidak lagi hidup di dalam tuduhan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam tuduhan. Amin. Kristus Yesus yang sudah mati, bahkan yang bangkit, yang menjadi pembela bagi kami. Amin. Tidak ada lagi dakwaan. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Yesus menjadi pembela bagi kami. Maka kami akan terus bertumbuh. Kami tidak lagi hidup di dalam tuduhan, tetapi di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Dan ketika kami gagal, kami datang kepadamu, mohon ampun kepadamu, maka darah-Mu kembali menyucikan dan menguduskan kami. Dan kami siap bangkit kembali untuk bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan meninggalkan dosa-dosa kami. Kami meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran kami. Sebab kami tidak lagi di bawah tuduhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu juga Engkau memberikan kekuatan kami untuk menang atas persoalan dan ujian Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu atas kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah jaminan bagi kami. Engkaulah jaminan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, seperti firman-Mu berkata, Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab kami berjuang bukan melawan darah dan daging. Kami juga berjuang bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Tuhan Allah yang menjadi pembela kami, yang akan menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, yang memberikan kami jalan keluar. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab kami memiliki jaminan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepada kami? Apakah yang dapat dilakukan oleh dunia ini kepada kami? Jikalau Allah ada di pihak kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Matamu tertuju kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dan tidak membiarkan anak-anak-Mu sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, supaya kenyataan surga boleh nyata di tengah-tengah bumi dalam keluarga-keluarga kami. Supaya buah-buah roh mulai kami praktekkan Tuhan. Bersama-sama dengan suami istri dan anak-anak kami. Kami bertumbuh di masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan masa-masa sulit ini menolong kami Bapa untuk mengeluarkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Akan ada pemulihan, akan ada restorasi, akan ada kemuliaan Tuhan, akan ada taman Eden di keluarga demi keluarga. Kami berkati di dalam nama Yesus ada taman Eden. Ada sukacita, ada kasih, ada kebenaran yang nyata di tengah-tengah rumah tangga. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebentar kita juga akan kembali mengadakan perjamuan kudus. Kita mau mengingat apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit untuk kita. Saya mau mengajak seluruh kepala keluarga, layani anggota keluargamu. Kalau kepala keluarga tidak ada di rumah, biarlah ibu-ibu juga boleh mengambil anggur dan roti untuk perjamuan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Seperti Engkau melakukan perjamuan sebelum penderitaan-Mu bersama murid-murid-Mu, kami juga percaya Engkau bersama dengan kami di tempat ini maupun di keluarga demi keluarga.
mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga demi keluarga. Dan hari ini kami mau mengingat betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Dan kami juga mau berkata, hari ini ketika kami melakukan perjamuan, biarlah kuasa perjamuan kami boleh alami. Kami boleh mengalami kebangkitan rohani. Kami boleh mengalami kebangunan rohani. Kami boleh semakin intim dengan Engkau. Kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Juga sebagai sebuah keluarga besar Blessing Community, kami juga boleh dipersatukan untuk saling mengasihi, saling mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari kita angkat roti ini saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu untuk tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Sebagai tanda bahwa kami adalah milikmu. Karena kami adalah milikmu, maka proteksi Allah ada dalam hidup kami. Proteksi Allah ada dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, sama seperti Engkau memproteksi orang-orang Israel ketika mereka di rumah mereka mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama, dan Tuhan memproteksi rumah itu. Demikianlah kami dan seisi keluarga kami diproteksi oleh tubuhmu dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, yes. Kami berdoa. Proteksi Allah atas rumah tangga, atas keluarga-keluarga, suami istri dan anak-anak. Orang-orang yang single di sini, anak-anak muda yang single, diproteksi. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan aku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu
sucikanku, kuasa salibmu, pulihkan aku, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Mari kita semua berdoa. Berdoa buat keluargamu. Suami, kau boleh berdoa buat istri dan anak-anakmu. Kau yang single berdoa buat keluargamu, orang tuamu, semuanya berdoa. Kita juga yang ada di sini, mari kita berdoa buat keluarga kita. Supaya perlindungan, kita percaya perlindungan dan proteksi Tuhan ada atas keluarga kita di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa hari ini Tuhan buat keluarga kami. Kami percaya proteksimu ada atas pasangan hidup kami, atas orang tua kami, atas anak-anak kami. Tuhan, kami percaya atas saudara-saudara kami, proteksimu, perlindunganmu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Engkau melindungi dan memproteksi orang Israel, Engkau juga memproteksi kami Israel rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan kehendak-Mu dinyatakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di tengah-tengah kondisi ini Tuhan sedang bergerak, Tuhan sudah bekerja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracara, campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita. Jemaat yang kekasih di rumah, mari kita semua bangkit berdiri juga. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan.